Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Penting banget ya. Nah, langsung aja. Kok jatuh ya, Wak? Kita mau ngomongin apa hari ini, Jadi guys? kita mau bagi tips Tentang? cara enggak tips lah. Kita mau bagi tips Tentang cara mencari jodoh. Cara mencari akomodasi di Jerman. Oke, Nah, bukan jodoh. Jodoh nanti itu spesial Mas sudah konten ya. Nah, jadi gimana cara mencari akomodasi di Jerman itu udah gampang banget. Platformnya banyak banget, mau website, mau aplikasi, mau Banyak banget. dan lain-lain ya. Tinggal kalian cari-cari informasi Yang sesuai dulu. sama kalian, ya nggak? Tips yang pertama, kalian harus tentuin akomodasi apa, atau misalnya yang jenis akomodasi tempat tinggal yang apa pengen yang kalian cari dan ingin kalian tempati. Karena banyak banget tipe-tipenya nih, kayak yang di tips kuliah di S2 di Jerman di video aku sebelumnya. Aduh, promosi lagi, Aduh, promosi guys. ya, Pak. Nah, itu tips jadi cari akomodasinya itu yang pertama sesuai dengan yang kalian mau tinggalin, atau yang sesuai lah sama budget kalian. Nah, kalau tipe-tipenya sendiri, ada tipe yang Ada 3 tipe kalau yang aku bener tahu. banget. Ada yang private, ada yang Studentenwohnheim. Studentenwohnheim itu kayak Asrama mahasiswa. Bener banget. Terus ada juga yang Wohnung gitu loh, kayak yang Iya. sendiri, pribadi, tapi yang kayak yang pribadi, kalian sewa sendiri. Iya, kayak ya private lah ya masuk. Jadi private. intinya tuh kayak ada yang private, ada yang public Private gitu. sama orang Jerman, sama keluarga Jerman. Private atau nih dibagi lagi nih, ada yang private sama orang Jerman, ada yang private misalnya sewa gedungnya aja, sewa gedungnya apartemennya bisa. aja tanpa kita punya ibu Nah, kos lah ibaratnya. bener gitu. banget. Jadi ada juga si private-nya ini, dia ada jenis-jenisnya lagi. Ada yang misalnya Einzimmerwohnung atau satu apartemen. Itu tuh kayak satu ruangan ada tempat kamar mandi Semua sendiri, gabung satu ruangan, dapur. kayak studio lah. Bener, gitu, kayak apartemen studio, gitu. tapi yang toiletnya terpisah ya. Maksudnya nggak toiletnya kebuka juga. Maksudnya khusus kalian gitu, maksudnya Bener ini banget. sendiri gitu. Terus tipe yang lain ada lagi nih, tipe yang private juga, tapi tinggal sama orang Jerman. Jadi nanti kita tinggal kayak satu bisa rumah. Einzimmerwohnung itu kayak kita nyewa satu kamar itu aja, kayak ngekos lah ibaratnya gitu. Nah, tapi itu kamar mandinya gabung nih ya, Gabung sama orang Jermannya ada juga. yang digabung, ada Ada yang yang mereka pisah, nyediain iya. khusus untuk yang kita gitu. Tapi intinya kayak kalian tinggal satu atap sama orang Jermannya itu sendiri. Nah, terus tipe yang lainnya lagi, itu yang tipe yang paling digemari, menurut aku digemari oleh mahasiswa, yaitu dormitory atau Studentenwohnheim kalau di sini. Nah, itu kalian ramean, kayak apa ya? Kayak misalkan satu kayak apartemen itu asrama ada lah ya. 3-4 kamar, Benar. satu dapur, Dan itu tinggi 1-2 banget, kamar guys. mandi gitu. Kayak apartemen lah kayak kayak gitu. kayak ya asrama mahasiswa lah kita sebutnya. Jadi satu rumah ada 3 kamar, ada satu kamar mandi, ada satu dapur gitu. Nah, kalau masalah budget, kalau untuk yang asrama biasanya lebih murah. Iya. Budgetnya dari 200 sampai 300 ya. Tergantung di wilayah atau mana dulu juga ya, guys. dari 200 sampai 300 atau Something, 300 something. berapa gitu. Tapi itu tergantung tempat tinggal, wilayahnya. Letaknya di Kalau mana kalian di gitu. kota besar biasanya agak mahal sedikit dibandingin kalau 300 sampai kalian 500 mungkin. tinggal di kota kecil. Dan kalau untuk kebersihan lumayan ya, maksudnya nggak terlalu jorok-jorok banget juga, Iya, kayak kalau karena misalnya di sana juga ada peraturan bagi yang misalkan satu kamar itu jorok, didenda gitu loh. benar. Kalau dipotong intinya ininya. kalau kayak di asrama kalian agak kurang bebas. Kalau kalian mau misalnya males bersih-bersih atau males apa gitu, kayaknya agak kurang cocok ya menurut kurang aku. cocok karena Kalau kalian di harus asrama. ada terjadwal gitu, harus bersih. Kalau nggak bersih kalian didenda. Bener banget. Dan satu lagi, kalau kalian keluar dari situ kalian harus ngecat kamarnya, guys. Bener banget. Dan rata-rata yang sesuai pengalamannya kita juga, kalau di asrama itu sebenarnya lebih susah ya. Maksudnya peraturannya lebih yang ketat kita
gitu. harus patuhin, nggak sebebas yang kalau kita nyewa kamar Benar sendiri banget. gitu. Nggak Karena kayak di itu private bersama gitu. kan ya, Benar, milik benar banget. ibaratnya umum gitu. Iya. Terus kalau yang Studentenwoonheim itu kan bisa kita cari melalui website juga ada langsung, tapi biasanya melalui kampus gitu. Kalau asrama ada banyak opsinya juga ya. Maksudnya selain di website bisa ke kampus tadi, Iya, bisa jadi hubungin kayak koordinator menghubungi kalian. koordinator di kampus kalian khusus akomodasi. Atau bisa lihat di website kampus, biasanya ada misalnya akomodasi kampus dari kampus. Itu Atau biasanya benar. termasuk di situ websitenya gitu. Atau bisa juga ya cari di website yang menyediakan Untuk mahasiswa. ya bukan mahasiswa aja sih, menyediakan apa sih, sewa rumah gitu. Oh, ini Misalnya untuk yang private ya? Private Bukan yang atau student enggak, loan. dua-duanya kan Oh, bisa. gitu. Kalau misalnya kayak di websitenya wggesuh.de, nah itu kalian bisa cari yang private, bisa cari Bisa yang untuk student, student bisa dan yang, lain-lain. macam-macam Itu banyak gitu. banget Tapi kalau macamnya. yang si Studentenwoonheim itu syaratnya memang kalian harus statusnya student. Kalau kalian udah nggak student, kalian nggak bisa nyewa di sana. di sana gitu. Itu Tapi kalau syarat mutlak wajib bahwa gitu. kalian harus mahasiswa di sana dan kalian bisa sewa si Nggak harus dormitorinya. mahasiswa di sana sih, Kak. Yang penting Kerja ya? kalian mahasiswa gitu. Enggak, Kayak Mas Sab tadi, dia kan Freiburg kuliahnya, tapi dia boleh awalnya di Studentenwoonheim sini gitu. Tapi dia terregistrasi Kayaknya tergantung sama ini juga ya kali. kayak kerjasamanya gitu mungkin ya. Tergantung sama kebijakan kampusnya juga, karena ada juga yang misalnya kayak pengalaman temen dia di Munchen tapi dia nggak bisa sewa di asrama sana, akhirnya dia kayak Untermiete gitu, ngambil Nyewa sewa ke si ke orang, penyewa. sewa gitu. di Nyewa penyewa. misalkan Aul nyewa tempat tinggal nih. Nah, Aul misalkan Mau pergi kemana, atau internship, liburan, atau ke gitu. apa Dan dia gitu. sewain ke aku Bener. gitu. Banyak banget. Tanpa aku harus nyewa langsung ke si pemilik langsung gitu. Jadi kayak tangan keduanya gitu. Jadi intinya banyak banget opsinya, banyak banget pilihannya, dan banyak banget macam-macamnya. Tinggal sesuaiin sama budgetnya, Iya. dan sesuaiin sama jenis atau tipe akomodasi apa yang mau kalian pilih. Nah, kalau untuk yang private tadi agak lebih mahal sedikit ya harganya. Ya Iya, nggak sih? tapi lebih bebas. Tapi lebih bebas Lebih guys. enak. Lebih enak, maksudnya peraturannya emang ada banyak juga, tapi nggak terlalu Nggak yang seribet kayak di asrama. Seribet yang kita bersama gitu. Kayak misalkan kebersihan ya, kita memang harus bersih sih, tapi kan kita bisa atur sendiri kita mau bersihin Jadwal kapan. Yang dan penting pas lain-lain. Benar. kita udah nggak di situ Kalau harus mau bersih. dilihat yang lebih bersih, kayaknya private lebih oke sebenarnya ya. Iya. Maksudnya Karena kan kita karena pakai sendiri. kita yang pakai sendiri, dan kalau kita tinggal sama kayak orang Jerman juga, biasanya ada kayak bukan servis juga, apa sih, ada kayak Kayak ini loh. menjaga kebersihan sama-sama lah intinya. Kayak ibaratnya kan kita malu ya, ibaratnya kan di sini orang asing gitu, terus kita tinggal sama orang Jerman yang budayanya itu bersih banget, bersih Iya. sih, bersih Iya. sih, bersih sih, gitu. Ibaratnya debu aja nggak nempel gitu. Kayak kalau misalnya mau private yang sama orang Jerman, bukan, kalau misalnya mau private tapi sama orang, mending cari orang Jerman sih kalau menurut aku, ya nggak sih? Karena kan kalian bisa belajar budaya mereka bisa juga, belajar bahasa. Terus Dan mereka lebih bersih sih menurut dan aku. lebih bersih. Kalau kalian sesama foreigners, khususnya orang tet, Lebih susah sih. pokoknya kalau sesama foreigner biasanya kan budayanya mereka itu kan Masih nggak sama, sebersih bener. Jerman. Kita bisa Masih sama tanya-tanya gitu. info juga, dan banyak banget manfaat yang lain-lainnya gitu. Bener. Dan ada juga kayak misalnya rumah yang nggak punya orang Jerman, kayak apa sih, apartemen banget. Punya orang. Jadi kita sharing. Nah, itu ada Iya, juga. bener. Jadi misalnya kalian sewa satu rumah banget nih, Wonung misalnya, yang ada 3 kamar. Kalian patungan sama teman-teman. Iya. Kayak aku. Nah, kayak contohnya Mas Uda itu, kalian sharing, terus kalian bayar listrik sendiri, kalian Terus bayar internet sendiri. dan lain-lain. Pokoknya yang perintilan itu kita bayar sendiri. Kayak aku gitu. sekarang, Tapi kita bagi jumlah orang yang kita tinggal di situ. bener banget. Kayak aku sekarang, aku juga sama kayak gitu, tapi kebetulan karena aku satu keluarga ya bayarnya sama aja ya guys. Intinya maksudnya
pilihannya juga banyak ya sebenarnya, pilihannya bisa banyak gitu. bisa sekreatif mungkin lah kalian untuk mencari. Pinter-pinter inilah ngatur gimana biar hidup hemat gitu. Karena kalau menurut aku tinggal sebelumnya sama orang Jerman bayarnya memang lebih mahal. Berapa kemarin bayarnya? Waktu sama orang Jerman 270 euro, itu sekitar 4,5 juta kalau nggak salah. Nanti dihitung sendiri kali 15.000. 15.600 ya. Wah, inget banget aku. 260, lupa. Kurang di 10 euro guys, beda 150 euro 150.000. Tapi enak kan, maksudnya lebih belajar budaya, Lebih dan belajar lain-lain. budaya, terus masakan orang Jerman kita nyicipin, terus kita kemana dia ajak, pokoknya inilah udah kayak dianggap anak gitu. Untungnya keluarga Jerman yang aku tinggalin waktu itu baik banget. Dan sekarang aku share sama temen aku. Jadi aku sama dua temen aku nyewa apartemen yang isi 3 kamar. Kita bagi, itu harganya 1.200 euro. Berapa? Wah, Waduh, susah. wah main dihitung kali hitung-hitungan. 15.000, nanti aku taruh Main di sini. hitung-hitungan. Itu dibagi 3 orang. Tapi Terus- lebih murah ya jadinya. Tapi memang sih lebih mahal sedikit, 270. Enaknya tapi tempatnya ya? enaknya tempat aku tuh di tengah kota. Jadi aku nggak harus melewati yang dulu aku harus naik gunung ke kebun apel, kebun anggur. Ya memang view-nya bagus kalau punya mobil, tapi kalau naik sepeda ya di kota Susah, aja guys. Nah, Gitu. terus tips yang keduanya, tadi tips yang pertama panjang ya guys ternyata. Itu tips curhat kayaknya. Oh ya jadi udah lah jadi guys, tips yang juga terima keduanya, aja. tips yang keduanya, jadi kalian harus lebih aktif untuk nanyain, untuk kontak ke si penyedia akomodasinya. Kalian telepon, kalian email, bisa kalian cari melalui website yang kata aku tadi, WG Gesuh tadi, atau misalnya kalian bisa kontak langsung di universitas kalau mau asrama ke Dan akomodasinya. juga tanya ke teman kalian, siapa tahu ada teman Bener yang mau banget. pindah kan, kalian tinggal gantiin gitu. Atau bisa kalian di websitenya immobilien.de, terus banyak apalagi banget. banyak. Nanti aku I'll kasih tulis linknya apa linknya di aja, bawah. contoh-contoh link, bukan contoh sih, linknya aku Link kasih untuk cari linknya apa aja. akomodasi di Jerman gitu. Bener Baik banget. student atau udah bukan student juga. Tips sama yang ya. ketiga guys, yang ketiga, kalau kalian ada niat untuk misalnya tinggal bareng-bareng sama kayak Mas Huda tadi, sama temen sharing gitu, kalian carilah ya, balik-balik lagi ya, carilah Apa, orang aku yang perasaan udah nggak kooperatif enak ya ya. guys. Maksudnya kooperatif Itu tuh kayaknya kayak nyeritain aku guys, Saul, yang guys. intinya mau ngebayar, mau sharing Intinya rata. yang sevisi dan misi, bukan hanya cari jodoh aja yang sevisi misi, tapi tinggal bareng tuh juga Bener, harus sevisi bener banget. misi guys. Karena Karena itu perentetannya banyak ya, maksudnya kalian harus yang bayar ngurusin listrik nih, banyak. kalian harus terpisah. Itu lebih bebas sebenarnya, tapi banyak banget yang harus kalian Pokoknya kalau kontrol. masalah uang kita sensitif guys. Iya bener banget ya. Soalnya kalau salah dikit itu kayak yang enggak kok, aku nggak gunain itu, enggak Iya, kayak misalnya kamu gunain air kebanyakan, padahal kita kan sama ya, mau nggak mau resikonya harus sama gitu. Sama gitu. Nah, jadi kalau kalian kayak private kayak Mas Huda atau kayak aku misalnya ya, nah itu kalian harus ekstra bayar air, bayar Extra internet. Oh, itu tergantung misalkan ini kalian cold meter atau warm meter itu, cold meter itu tanpa air. Kalau warm meter itu termasuk pemanas untuk winter itu sama air gitu. Sama jadi, air. Jadi kalian harus lihat kontraknya itu cold meter atau warm meter gitu. Kalau aku ini warm meter, jadi aku air udah nggak bayar, tapi listrik, internet, dan radio, air di radio yang di videonya Aul Bener banget. sebelumnya atau kapan Nah, nggak tahu. Sebelumnya guys. Sebelumnya, guys. Nah itu kalian harus juga bayar yang nggak penting tadi, yang radio yang harus kalian bayar, dan harus kalian sharing juga ke teman kalian yang satu kontrakan. Dan ya intinya harus cari yang kooperatif lah ya. Maksudnya yang mau diajak enak kerja sama lah lah. gitu, ibaratnya yang tiba-tiba mau enaknya aja gitu, ada kan yang kayak gitu. Bener Ya yang banget. kayak aku alami sekarang. Bener banget guys. Untung ngarangnya nggak bisa bahasa Indonesia guys. Oh ada Waduh. satu. Waduh Semoga guys. nggak nonton guys. Waduh, ini mau di mention nih kayaknya. Terus tips yang keempat, wah udah 4 aja nih Oh, guys. udah 4 banyak Nah, ya. tips yang keempatnya atau tips yang terakhir juga, carilah tempat yang carilah tempat yang Seenak mungkin.
sestrategis mungkin karena posisi menentukan prestasi, guys. Jadi kalau kalian mau lulus cepet-cepet di Jerman, cari posisi tempat tinggal yang Strategis. jangan deket kebun ya guys. Bisa Cari di ini yang angkutan umumnya banyak. Cari yang deket stasiun atau deket kampus, lebih Iya, murah dan kalau- hemat. Kalau rumah kalian deket kebun apel kayak Aul dulu, Wah, bisa di jauh. ini orang mabuk guys, yang di video aku guys, tonton guys, Bener pengalaman banget. tidak enak di Nah tuh Jerman tonton teman guys. sudah ya. Makanya Tonton ke aku. maksudnya intinya ya carilah seini mungkin ya guys. Kalau aku sih suka di kota ya, karena transportasi deket, kayak train station deket, bis deket. Pokoknya ibaratnya kalau aku yang suka telat itu bangun dikit langsung udah ketemu bis Bener gitu. banget, guys. Tapi kalau jauh dari kota, wah udah inilah siap-siap 2 jam sebelumnya. Bener banget, orang balik kapan ini kapan ya. Iya, Susah banget sih ini. susah banget. Oke, jadi segitu aja tipsnya, semoga bermanfaat. Itu ya tips ala-ala ya guys. Ala Aul dan Mas Uda lah. Jadi semoga bermanfaat dan semoga apa ya, iyalah maksudnya bagi kalian yang lagi cari-cari rumah juga di Jerman atau cari kontrakan, Atau yang Bisa baru jadi, di Jerman, iya, bisa jadi referensi referensi nanti untuk kalian bisa juga. klik di link di bawah yang mau cari rumah gitu. bener banget. Atau yang masih di Indonesia yang pengen cari rumah untuk studinya ke sini gitu, bisa cari referensi gitu. Betul Atau banget. mau tanya-tanya juga, Boleh tinggalin komen. boleh tinggalin komen, nanti kita jawab. Bener banget. Oke, segitu Gitu dulu aja aja. videonya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa ditonton semua video-videonya aku dan Mas Suda juga. Jangan lupa juga di like video-videonya, Di subscribe YouTube di channelnya kita share. dan di share juga YouTube channelnya kita. Semuanya guys, loncengnya juga jangan lupa, Jangan lupa di ojo lali yo. Ojo lali. Ojo lali, Jangan guys. lupa, jangan lupa. Jangan lupa ojo lali guys. Oke. Indonesia Raya Merdeka guys. Nungguin Mas sudah ngomong nggak selesai guys. Oke guys. Oke, ciao. See you next video. See you next Assalamualaikum video. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.